Dan untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG sepanjang hari ini, kita telah bersama dengan M. Al-Fatih, Vice President Samuel Sekuritas Indonesia. Terima kasih Pak Fatih telah bergabung bersama kami dalam Closing Market. Kita lihat hari ini IHSG bergerak cukup fluktuatif ya, bahkan menjelang penutupan juga tadi sempat ke hijau, balik lagi ke merah, dan namun akhirnya ditutup melemah. Nah, Anda melihat apa yang menjadi penggerak pelemahan, paling tidak kita lihat ya, apa yang membuat pelemahan IHSG hari ini? Ya, kalau kita lihat sih sebenarnya pergerakannya tipis saja ya seharian ini. Jadi positifnya kan terdorong oleh regional, tapi kemudian memang karena kita juga udah di harga-harga tinggi ya indeks kita sejak pertengahan Juni gitu ya. Jadi dengan situasi yang masih meraba-raba gimana ke depan, ini mungkin pada ngambil aksi profit dulu. Oke, but kalau kita lihat juga beberapa sentimen-sentimen dari domestik, ini nampaknya cadangan devisa yang naik sekitar 131,7 miliar US dollar ini belum membuat begitu optimis di IHSG ya untuk dari domestik sendiri. Iya, saya rasa sih cadangan devisa ini bagus ya, cuman memang kadang-kadang ada delay ya, karena kan juga beritanya udah agak sore ya kalau nggak salah cadangan ini. Jadi memang biasanya responsnya agak, good news tuh responsnya agak lambat gitu. Tapi kalau bad news bener atau enggak orang cepat, jual duluan gitu. Oke, nah ini dia, melihat tadi ya naik turunnya optimisme pemulihan ekonomi baik itu di global maupun di domestik sendiri. Anda melihat apa yang dilihat oleh investor saat ini, seperti apa kondisinya? Ya, karena kasusnya ini kan gara-gara pandemi corona, jadi itu juga menjadi satu perhatian. Nah, kemudian dengan ada pandemi ini kan pemerintah melakukan jurus-jurus ya, dengan apa namanya bantuan-bantuan, keringanan-keringanan pajak dan lain sebagainya. Nah, ini data-data yang apa namanya yang akan muncul ini akan menjadi perhatian gitu ya, pertumbuhan ekonomi gitu kan, kemudian ya terutama pertumbuhan ekonomi ya, karena kan kita di pasar modal gitu, apakah dengan mulai dibukanya tapi juga angka masih cukup tinggi gitu, dan efek dari apa namanya stimulus ya, bisa dikatakan stimulus itu efeknya seperti apa, itu akan menjadi perhatian terus. Oke, jurus-jurus jitu yang dikeluarkan oleh pemerintah sejauh ini cukup membuat ini nggak sih kepercayaan para investor untuk masuk ke dalam pasar saham, atau seperti apa sih Anda melihatnya? Ya, kalau kita lihat kan memang hampir sebulan ini market cenderung flat ya, antara 4.800, 5.000 gitu ya, range-nya tipis sekali, sehingga dalam kondisi seperti ini sih umum sih bahwa volume transaksi kemudian turun ya, karena sideways itu kan menceritakan kepada kita bahwa antara buyers maupun sellers itu sama-sama bimbang atau sama-sama kuat gitu ya. Jadi tidak ada belum ada arah yang jelas gitu. Apa yang katalis positif apa sebenarnya yang diharapkan oleh investor pekan ini sebenarnya Pak Fatih? Ya, data-data yang biasanya kan di awal-awal bulan ini, dan kemudian juga sebenarnya kan laporan-laporan keuangan banyak yang tertunda ya, karena COVID itu juga yang lagi ditunggu, apakah dengan kondisi lockdown atau PSBB kemarin itu efeknya terhadap company seperti apa gitu ya. Karena kan ada juga beberapa laporan keuangan kemarin yang di atas ekspektasi gitu ya. Nah, kalau ini memang positif, tentu itu memberi sentimen buat market. Gitu. Kalau kita melihat sektor-sektor yang cukup menarik di kala situasi seperti ini, Pak Fatih, Anda melihat sektor apa saja yang cukup berpotensi lah menarik minat para investor, baik itu domestik maupun investor asing di pekan ini tuh menurut Anda sektor apa? Ya, kalau kita lihat dalam awal-awal minggu ini kan itu yang kalau kita lihat yang cukup buat indeks kita itu di manufaktur, kemudian basic industry gitu, itu asing banyak masuk ya ke sana, consumer sedikit gitu ya. Kalau finance mungkin karena memang udah naik juga cukup tinggi ya, jadi ada penjualan, tapi saya rasa untuk long term sih tetap ya di perbankan ya, karena dalam kondisi susah bank duluan yang dibantu oleh pemerintah gitu ya. Tapi dalam kondisi ekonomi yang bagus banget ya bank juga yang duluan improve gitu ya.
Kemarin banyak yang menyarankan untuk saham GGRM dan Sampurna, Pak. Ini karena melihat apalagi mereka juga hanya sedikit tertekan karena terkait dengan bea cukainya atau cukai rokok itu sendiri. Nah, Anda melihat ini kan memang masih direkomendasikan melihat dua saham itu belakangan ini juga banyak juga yang minat. Ya, kalau saya lihat sih memang ini kan naiknya juga rata-rata blue chip sih udah naik banyak ya. Di awal pertama Maret 1.100, sekarang udah 1.600 gitu ya. Jadi kenaikan-kenaikan selanjutnya memang akan cenderung tadi bagaimana perkembangan ekonomi kita gitu ya di sana. Gitu. Okay. Tapi memang rokok ini cukup bertahan sih ya dalam situasi ekonomi. Oke. Nah, ini terkait dengan penanganan Jiwasraya sendiri, Pak Fatih, apakah ini cukup akan membuat kepercayaan investor juga naik nggak sih sebenarnya? Penegakan hukum itu sangat diharapkan ya. Cuman kalau baru diperiksa udah gembar-gembor, kadang-kadang juga kurang terlalu bagus juga ya. Yang diperiksa sekian belas manajer investasi, sekian belas sekuritas, padahal itu kan baru periksa. Padahal sebenarnya bursa tiap 3 bulan, tiap bulan juga ada sekuritas yang diperiksa gitu. Jadi pemeriksaan terhadap industri keuangan, terutama di pasar modal, itu sesuatu yang rutin gitu. Memang ini ada kasus gitu, tapi ya nggak perlu terlalu diumumkan seperti itu gitu. Jadi tetap diperiksa, tegakkan hukum pasti. Nah, kalau kemudian ada yang bersalah itu yang diumumkan gitu, nggak usah prosesnya yang terlalu, karena ini kan masalah bisnis kepercayaan. Berarti sebenarnya ya. proses-proses itu tidak terlalu membuat signifikan atau perubahan signifikan juga ya, tidak akan menjadi sebuah angin segar juga ya, sebenarnya. Kalau memang kemudian ada penegakan hukum, ada kejelasan, oke. Tapi kalau dalam prosesnya mungkin nggak perlu terlalu digembar-gemborkan. Karena orang yang baru meminum, ini kan sekarang market ini lagi turun, yang mungkin dalam 10 tahun itu hanya 4-5 kali kejadiannya. Jadi sayang sekali momentum ini tidak dimanfaatkan ya oleh investor ya paling tidak untuk jangka panjang. Karena dalam kondisi seperti ini, umumnya dalam kasus yang kemarin-kemarin itu dalam setahun itu udah bisa naik ya 30%, bahkan ada yang 2 kali lipat gitu ya. Jadi ini momen yang bagus. Tapi dengan kondisi seperti ini kan orang bisa menimbulkan kekhawatiran. Kekhawatiran, gitu ya. Betul. Membuat wait and see atau lebih cenderung meskipun memilih. risiko tetap kita harus kasih tahu, gitu, bukan ditutupi. Oke. Gitu kan. Terakhir Pak Fatih, prediksi IHSG Anda untuk besok dan juga rekomendasi tentunya saham-saham apa saja yang patut untuk dikoleksi ataupun dicermati? Saya rasa sih masih flat ya, dengan bawahnya tadi seperti yang saya sampaikan 4.900, atasnya ya 5.050 lah ya, dan kalau kemudian ini bisa break itu selanjutnya bisa ke 5.200 dalam beberapa hari ke depan gitu ya. Sedangkan beberapa saham saya lihat ini masih punya potensi naik seperti Mandiri, kemudian BCA gitu ya. Masih punya potensi kenaikan. Misalnya seperti BCA ini sedang menguji level tingginya 29975 ya. Kalau tembus ini ke arah 32.000 sampai dengan 35.000 ya barangkali. Kemudian Mandiri juga ini sedang menguji level-level 5175 gitu. Ini punya potensi ke arah 5.500 sampai dengan 6.200 gitu ya. Kemudian Inco mungkin koreksi dulu, kita beli dulu kalau dia koreksi ke arah 3.000, 3.050. Ini targetnya juga ke atasnya ke arah 3.600 sampai dengan 3.700. Dan terakhir mungkin Kalbe Farma ini kalau dia tembus harga tertinggi hari ini itu tandanya dia melanjutkan tren naiknya. Targetnya ada di sekitar 1650-1700. Oke, baik Pak Fatih, terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Closing Market.